Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Muhammad Firzian Hasbi, Adinda Rahmania, Tabina Aisyah, Alusia Trisnadewi Ardikasari, Prabata Nandi Wardana, Widyadana Paramita Yonanta, Hanindita Maulina Nailendra. Bantuan pangan non-tunai adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non-tunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat atau KPM setiap bulannya melalui uang elektronik untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warung. Elektronik warung gotong royong yang selanjutnya disebut e-warung adalah agen bank, pedagang atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan pembelian bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial bersama bank penyalur. Tujuan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat, KPM, melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals (SDGs). Manfaat Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial. Meningkatnya transaksi non-tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non-Tunai, GNNT. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil yang sudah berpengalaman dalam usaha penjualan telur dan beras. Mekanisme penyaluran bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Penyiapan data penerima manfaat. Penyiapan e-warung. Pengiriman pemberitahuan ke keluarga penerima manfaat atau KPM, serta sosialisasi dan edukasi. Registrasi dan aktivasi penerima manfaat oleh bank penyalur. Aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Penyaluran bantuan melalui rekening bank. Pemanfaatan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS di e-warung untuk memperoleh beras dan/atau telur. Hambatan pelaksanaan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Tempat pelaksanaan BPNT yang masih terbatas yaitu masih di 44 kota yang ada di Indonesia. Jumlah e-warung sebagai unsur pelaksana program ini masih terbatas berdasarkan hasil penelitian, rasio penerima KPM dengan e-warung masih belum sebanding. Permasalahan basis data yang belum optimal dikarenakan 4 faktor, yaitu 1. Pindah domisili, 2. Meninggal, 3. Duplikasi data, dan peningkatan status dari prasejahtera menjadi sejahtera yang menyebabkan pelaksanaan BPNT terhambat. Belum pahamnya penerima manfaat atau KPM terhadap mekanisme pemanfaatan bantuan. Contohnya kurang pahamnya KPM di dalam mekanisme penggantian PIN yang terblokir. Implikasi pelaksanaan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Dengan pelaksanaan BPNT yang terdigitalisasi dan lebih modern, maka ada implikasi pemenuhan unsur dan infrastruktur pendukung seperti penambahan jumlah e-warung. Mengingat kebijakan BPNT sangat terkait dengan peran dan kapasitas Bulog dalam melakukan serapan gabah beras dari petani dan menjaga stabilisasi harga beras, Inpres Nomor Mei 2015, maka pemerintah perlu meningkatkan cadangan beras pemerintah, CBP. Kebutuhan KPM tentu tidak terbatas pada bahan pangan tertentu seperti beras, gula, dan telur sehingga dimungkinkan perluasan opsi yang ditawarkan kepada KPM ke depannya.
Penutup. Program BPNT saat ini bisa dibilang masih belum dilakukan secara maksimal mengingat terbatasnya wilayah pelaksanaan program ini dan sarana pendukung yang masih kurang. Selain itu, masih terdapat berbagai masalah dalam pelaksanaan BPNT, sehingga masih perlu dilakukan perbaikan. Namun, jika program ini dilaksanakan secara serius dan maksimal maka kebutuhan pangan, gizi, dan kalori masyarakat akan terpenuhi dengan baik yang kemudian diharapkan ada surplus pendapatan penerima manfaat yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan selain pangan dan bisa meningkatkan kapasitasnya serta bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.